Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imade Dutyanata, NIM P071332170005, semester 7, jurusan Kesehatan Lingkungan. Untuk pengenalannya, pengendalian perkembangbiakan faktor penyebab penyakit demam berdarah terus dilakukan, di antaranya dengan berusaha menekan kepadatan populasi nyamuk Aedes aegypti. Berbagai pemberantasan sarang nyamuk atau yang biasa disingkat PSN dengan menghilangkan kontainer tempat bertelur nyamuk serta pembuatan ovitrap adalah salah satunya. Usaha di atas dilaksanakan berangkat dari pengetahuan bahwa pengendalian dan pemberantasan hanya efektif jika kita mengetahui informasi detail terkait musuh kita, termasuk bionomiknya. Yap, benar sekali. Perlu kalian ketahui, bionomik adalah kesenangan nyamuk yang meliputi tempat bertelur, breeding habit, kesenangan menggigit, feeding habit, kesenangan tempat istirahat, resting habit, dan jarak terbang. Dalam tempat bertelur, breeding habit, bionomik nyamuk Aedes aegypti bertelur pada air jernih dan air bersih yang tidak terkontaminasi bahan kimia dan material organik. Beberapa tempat tersebut antara lain tempat penampungan air, yaitu tempat untuk menyimpan air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tempayan, ember, bak mandi, dan lain-lain. Tempat-tempat yang biasa menampung air tetapi bukan untuk keperluan sehari-hari, seperti ban bekas, kaleng bekas, dan lain-lain, serta tempat penampungan air buatan alami seperti lubang batu, tempurung kelapa, dan lain-lain. Dari tempat bertelur breeding habit, kita akan membahas tentang kesenangan menggigit, feeding habit. Nyamuk Aedes aegypti bersifat antropofilik, yaitu menyukai darah manusia daripada hewan. Nyamuk Aedes aegypti yang menggigit untuk meminum darah hanyalah nyamuk yang betina saja, sedangkan yang jantan akan memakan sari bunga. Aktivitas menggigit pada umumnya adalah pukul 8 sampai pukul 12. Dan sebelum matahari terbenam pukul 15 sampai pukul 17. Nyamuk Aedes aegypti akan menghisap darah sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Multibiters, dan darah ini digunakan untuk mengembangkan telurnya. Nyamuk betina menggigit di dalam rumah dan hanya kadang-kadang di luar rumah. Kebiasaan menggigit lebih dari satu orang ini menyebabkan terjadinya penularan virus dengue dari satu orang ke orang yang lain, sehingga dalam satu rumah biasanya tidak hanya satu yang terkena DBD. Selanjutnya akan membahas tentang kesenangan beristirahat, resting habit. Nyamuk Aedes aegypti sebelum dan sesudah menggigit akan beristirahat terlebih dahulu. Sebelum menggigit, nyamuk akan beristirahat untuk dapat mengenali mangsanya, karena nyamuk ini tidak dapat sembarangan dalam memilih mangsanya. Sesudah menggigit, nyamuk ini juga akan beristirahat. Setelah menggigit, tubuhnya akan lebih berat karena terisi banyak darah, sehingga nyamuk membutuhkan waktu beristirahat untuk memulihkan tenaganya. Nyamuk betina membutuhkan waktu 2-3 hari untuk beristirahat dan mematangkan telurnya. Tempat istirahat yang paling disukai adalah tempat yang lembab dan kurang terang, pada baju yang digantung, tirai atau kelambu, sedangkan di luar rumah seperti pada tanaman yang terlindung dari sinar matahari secara langsung. Dan yang terakhir yaitu tentang jarak terbang. Kemampuan terbang nyamuk betina rata-rata 40 meter, maksimal 100 meter. Namun secara pasif, karena faktor angin atau terbawa kendaraan, dapat berpindah lebih jauh. Nah teman-teman, demikian video yang telah saya sampaikan tentang bionomik vektor nyamuk Aedes aegypti. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian dan saya ucapkan terima kasih.